فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab atau adab yang berkaitan dengan adab para pelajar, para peserta didik, adab bagi santri. Ada yang mau hafalkan? Tafadhol. زيادة بمعلم القرآن ومتعلم فصل ولا يتعلم إلا ممن سمعت تحليله وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت ديانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف إن هذا العلم دين فانظروا أما تأخذون دينكم عليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال النووي رحمه الله فصل. Masih dalam pembahasan adab para pelajar, para santri, para peserta didik. وَيَدَخُلُ عَلَى شَيْخِهِ كَامِلَ الْخِصَالِ. Hendaknya dia masuk menjumpai gurunya sempurna, dalam keadaan sempurna karakternya. مُتَنَظِّفًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُعَلِّمِ. Dalam keadaan bersih, sebagaimana yang kami sebutkan tentang pengajar. Dan sebagian nuskhah muttasifan, dia bersifat dengan sifat-sifat yang kami telah sebutkan pada pengajar. Nah, adapun mutanazzifan, bersih, yaitu diambil dari hadisnya Jibril. Begitu dia datang dalam keadaan sangat bersih. Syadidu thawali sya'ar, syadidu bayadi thiyab, la yura alaihi athar as-safar. Sangat hitam baju, sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Tidak nampak padanya ada bekas-bekas melakukan perjalanan. Mutatahhiran musta'milan bis-siwaki, dalam keadaan suci menggunakan siwak. Nah, dari antara hal yang dianjurkan barakallahu fikum adalah bersiwak. Tahhiru afwahakum bis-siwak. Sucikanlah mulut-mulut kalian, bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan menggunakan siwak. As-siwaku mardatun lil rabbi, mathaharatun lil fammi. Siwak itu sesuatu yang diridhai oleh Rabb dan membersihkan mulut. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Bi ayyi syai'in bada'a an-nabiy alaihi salatu wasallam idza dakhala baitah?" Apakah yang pertama-tama Nabi alaihi salatu wasallam lakukan apabila masuk rumahnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yatasawwak, siwakan. Beliau begitu masuk bersiwak. Para ulama menyebutkan dari faedah hadis tersebut bahwa di antara hal yang dianjurkan adalah untuk membersihkan mulut apabila akan berjumpa dengan orang yang disayangi, dimuliakan. Dan ulama di antara orang yang pantas untuk dimuliakan dan mereka adalah orang-orang yang disayangi. Guru barakallahu fikum di antara hal itu, sehingga sangat dianjurkan bagi para santri, apalagi kalau mau nyetor subuh, sikat gigi. Sahih, bersihkan itu mulut. Kenapa? Sudah salah hafalannya busuk mulutnya.
La ilaha illallah. Setidaknya walaupun salah-salah, barakallahu fikum hafalannya tidak menekankan hal-hal yang memperburuk kondisi. La ilaha illallah. Dan alhamdulillah sering diingatkan sikat gigi, bersihkan itu mulut. Nah, dan alhamdulillah barakallahu fikum ada azan pertama dan ada juga petugas baru membangunkan teman-temannya. Dan waktunya luas barakallahu fikum untuk bersih-bersih. Sikat gigi, hilangkan semua itu air mata. Nah, kalau memang barakallahu fikum memungkinkan, jangan lupa sholat witirnya. Minta dan berdoa kepada Allah di akhir malam supaya Allah mudahkan hafalan-hafalan. Dan apa-apa yang sulit dari bacaan Al-Quran diringankan oleh Allah. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ambil pelajaran. Nah, dan waktu itu barakallahu fikum waktu yang paling tepat untuk berdoa dan waktu yang paling segar untuk memasukkan hafalan. Sehingga yang serius ingin mendapatkan hafalan yang baik, barakallahu fikum gunakan di waktu baru bangun tidur. Setelah laksanakan apa-apa yang mesti dilakukan, bersih-bersih, berwudu, sholat, witirnya jangan lupa, berdoa kepada Allah. Ada yang waktu sisa mulai menghafal. Nah, dan di situ barakallahu fikum adalah waktu yang paling mantap untuk menghafal dikarenakan saat itu otak belum bekerja, baru startnya langsung masukkan hafalan. Nah, dan ini barakallahu fikum hal di antara metode yang dilakukan oleh para ulama yang diajarkan ataupun disampaikan kepada kami. Fa'arifal qalbi minal umuri syaghilah. Hendaknya seorang santri apabila masuk menjumpai gurunya, fa'arifal qalbi, hatinya kosong. Minal umuri syaghilah, dari perkara-perkara yang menyibukkan. Hendaknya dia betul-betul fokus dan konsentrasi terhadap pelajaran. Wa an la yadkhula bi ghairi istizan, dan tidak masuk kecuali dengan izin. Idza kana syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'lan, apabila sang guru berada di satu tempat yang butuh apabila ingin masuk dengan meminta izin. Wa an yusallima 'ala al-hadirin idza dakhala, dan hendaknya dia mengucapkan salam kepada para hadirin apabila dia masuk. Wa yukhassa, dan mengistimewakan salam untuk sang pengajar. Masuk dalam pembahasan takrim atau ikram hamil Al-Quran, memuliakan para penghafal Al-Quran. Laisa minna man lam ya'rif haqqa alimina, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak alim kita. Nah, ucapkan salam secara umum, kemudian mengkhususkan salam kepada sang pengajar. Wa yusallima alaihi wa alaihim idza sarafa, dan hendaknya santri tersebut mengucapkan salam kepada gurunya dan juga kepada para hadirin apabila dia berpaling, apabila ingin meninggalkan majelis. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, falaisatil ula bi ahqqa min ats-tsaniyah, maka yang pertama tidaklah dipangkas dibandingkan yang kedua, yaitu sebagaimana yang pertama adalah merupakan adab dan merupakan kewajiban, maka demikian juga yang kedua. Artinya begitu datang sebagaimana itu adalah perkara yang wajib mengucapkan salam, maka demikian juga yang kedua, yaitu begitu pulang. Falaisatil ula bi ahqqa min ats-tsaniyah, bukan yang pertama lebih pantas dibandingkan yang kedua, yaitu berkaitan dengan salam. Wala yatakhaffa riqaban nas, dan jangan dia melangkahi bahu-bahu orang-orang. Bal yajlisu haitsu yantahi bihi al-majlis, melainkan hendaklah dia duduk di mana majlis itu berakhir. Nah, kalau barakallahu fikum di sana sudah rapat dan padat, kecuali barakallahu fikum dia mendapatkan di sana ada kerenggangan, ada tempat di bagian depan, maka hendaknya dia mengisi kekosongan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang 3 orang yang mendatangi majelis Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu di antaranya wajada surjatan, melihat ada kekosongan, maka dia pun maju dan mengisi kekosongan itu. Adapun orang yang kedua, maka dia duduk di bagian terakhir majelis. Adapun orang yang ketiga, maka dia berpaling. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala ukhbirukum binataris salasa, maukah kamu saya beritahukan tentang 3 orang tadi? Ammal awwal, adapun orang yang pertama, fa'awa ilal majlis awallahu ilaih, maka dia datang kepada majelis tersebut, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Wa amma tsani fastahya Allahu min, adapun yang kedua yang dia di belakang dia malu-malu, maka Allah malu darinya.
Wa amma tsalits a'rada fa'araballahu anhu. Adapun orang ketiga dia berpaling dari majelis, maka Allah pun berpaling darinya. Syekh barakallahu fikum, kalau dia dapatkan furjah, ada kekosongan, kelonggaran di depan dan tidak menyibukkan ataupun mengusik ketenangan orang-orang, maka silakan dia maju. Silakan dia maju dan mengisi kekosongan tersebut, dan ini yang afdal. Kalau kiranya dikhawatirkan mengganggu atau mengusik orang lain dikarenakan dia tendang sini, dia tendang situ, maka dia duduk di akhir majelis dan tidak mengganggu orang lain. Wala yataqatta riqaban nas, dan janganlah dia melangkahi bangku orang-orang. Bal yajlis haitsu yantahi bihil majlis, dan dia duduk di mana majelis itu berakhir. Illa ayyadana lahu syekhu fil muqaddam, kecuali apabila sang guru mengizinkan dia di tempat di bagian depan. Aw ya'lam min halihim ithara dzalik, atau sang guru mengetahui dari kondisi para santri, para hadirin, bahwasanya para hadirin merestui hal itu, setuju. Mereka merelakan tempat mereka untuk diisi oleh orang tadi yang mungkin memiliki keutamaan, atau barakallahu fikum orang penting yang mungkin bisa mengingatkan sesuatu yang dilupa oleh gurunya, atau mendatangkan faedah yang semisal itu. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, dan janganlah dia membangkitkan seseorang dari tempat duduknya. Fa in atharahu ghayruhu lam yaqbal, sekalipun ada orang lain yang lebih mengutamakan dirinya, mengedepankannya di atas tempatnya sendiri, maka jangan dia terima. Iqtidaan bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagai bentuk menteladani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Illa yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali apabila dengan majunya dia terdapat maslahat bagi para hadirin. Atau amarahu syekhu bidzalik, atau sang guru yang memerintahkan dia melakukan itu. Wala yajlisu wafaqal halaqata illa li darurah, dan jangan dia duduk di tengah-tengah halaqah yang berbentuk melingkar. Ya, jangan tiba-tiba masuk di tengah-tengah. Kalau itu adalah halaqah yang berbentuk melingkar, dikosongkan di tengah. Illa li darurah, kecuali ada hal alasan darurat. Wala yajlisu baina sahibain illa bi idznihima, dan jangan dia duduk di antara dua orang yang bersahabat kecuali dengan izin dari keduanya. Fa in fataha lahu qa'ada, apabila keduanya memberikan kelonggaran untuknya, maka silakan dia duduk. Wa dhamma nafsahu, dan dia rapatkan dirinya. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang berkaitan dengan adab al-muta'allim.